Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Masih berjumpa ya di channel Fikih Nikah. Ini adalah channel yang membahas tentang ilmu-ilmu yang berhubungan bagi pasangan suami istri tentunya. Oleh karena itu, wahai para pendengar, mohon untuk berbijaksana ya ketika menyikapi ataupun mengambil suatu ilmu ini, karena ini memang ilmu yang dikhususkan bagi pasangan suami istri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada yang bertanya, bagaimana sih hukumnya jika pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah, tetapi sang suaminya itu misalkan menggunakan jimat ataupun rajah lah ya, bahasa di dalam fikihnya itu rajah. Itu hukumnya diperbolehkan atau tidak? Dan kenapa sang suami tersebut menggunakan jimat ataupun raja? Ya mungkin bertujuannya tentulah baik ya, agar bisa memberikan kesenangan yang lebih kepada istrinya, seperti itu. Nah, itu diharamkan atau tidak? Maka untuk jawabannya saya ketemui di dalam kitab Bulughatul Talab pada halaman 307, dan juga ada referensinya di dalam kitab Iqna juga ada. Nah, saya akan membacakan kedua referensinya tersebut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam kitab Bulughatul Talab, la yukrahu. Di sini hukumnya tidak dimakruhkan. Diawali dengan tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan apa? Lil mujami'i, bagi pasangan suami istri ya, berarti ketika hendak melakukan ibadah. Hamlu dzikrillahi, misalkan seorang suaminya itu membawa tulisan yang mana dzikrillahi, ada tulisan kalimat-kalimat Allah seperti itu. Wa farqal khala'a, dan harus memisahkan tetapi dari khala'. Bi annal khala'a, lalu apa itu khala'? Yang dimaksud dengan khala itu adalah maudhi'u janasin, yaitu tempat najis. Berarti di dalam kitab Bulughatul Talab ini jawabannya tidak apa-apa, misalkan bagi seorang suami ataupun istrinya yang memakai rajah tersebut, menggunakan rajah itu, seperti itu. Yang penting tempatnya itu tidak boleh di atas tempat yang najis, seperti itu ya. Maaf, misalkan rajahnya itu ataupun jimatnya itu ditulis di atas kulit hayawan anjing misalkan, nah itu tidak boleh. Itu dikarenakan kan kulit dari anjing itu kan najis ya, najis mughalladah. Berarti itu tidak boleh karena itu adalah tempatnya yang najis, seperti itu. Dan untuk lebih memperkuat lagi referensi penjelasannya, ini ada di dalam kitab Iqna ya, karangan Syekh Sardini, bisa ditemui pada juz ke-1 halaman 548. Bagi yang punya kitabnya nanti bisa dicari. Amma makutiba li ghairi darasati, adapun perkara ya yang ditulis, misalkan kita bertujuannya untuk darasah ataupun ya kita tujuannya untuk mengaji, seperti itu. Kata tamimati, misal seperti lembaran-lembaran wahiyah, dan tamimah ini waraqatun yuktabu fiha syai'un minal Qur'ani, yang mana lembaran-lembarannya itu misalkan diambil dari potongan-potongan ayat dari sebagian ayat Al-Qur'an. Misalkan katanya ya di dalam kitab ini dikatakan seperti itu. Wa tu'allaku 'ala ar-ra'syi, kemudian ajimah tersebut ataupun rajah tersebut misalkan digantungkan 'ala ar-ra'syi, di atas kepala ataupun dikalungkan ya. Jadi dimasukkan ke kepala, berarti dikalungkan lah mungkin ya di leher kita. Masalan seumpamanya litabarruki, tetapi kita ingin mengalap berkah. Jadi ingin mengalap berkah dari ayat-ayat tersebut. Pernah nggak kalau zaman sekarang ini sepertinya sudah apa ya,
Sepertinya sudah sangat jarang-jarang sekali. Kalau dulu gitu ya ketika saya masih kecil, terkadang saya suka menemui ada anak kecil lagi yang menggunakan kalung seperti kain gitu yang dikaput gitu ya. Ternyata itu di dalamnya ada rajah, ada ajimah, ada tulisan-tulisan khususiyat seperti itu. Kenapa anak tersebut dikasih kalung itu? Itu biasanya bagi anak-anak yang sangat rewel sekali, anak yang sering nangis yang malam. Itu ada loh, ada doanya khusus biar anak kita itu nggak rewel seperti itu. Kalau orang-orang tua dulu itu kebanyakan biasanya suka pakai. Jadi terkadang saya juga sering melihat ada anak-anak kecil di kalungnya itu menggunakan kalung dari kain yang dikaput, di dalamnya itu sebetulnya ada doa-doa khususiyat. Tapi kalau untuk zaman sekarang sepertinya aku belum pernah lagi menemui ya ada seorang anak gitu yang menggunakan kalung yang di dalamnya ada rajah tersebut, seperti itu ya. Kemudian wathiyabu allati yuktabu 'alaiha, ataupun misalkan itu sebagian tulisan ayat Al-Qur'annya itu ditulis misalkan di pakaiannya, wadarahimu, ataupun ditulis di atas uang seperti itu. Maka di sini dikatakan fala yahrumu, maka itu tidak diharamkan ya, masuha wa hamluha, mau kita memegangnya, mau kita mengambilnya, tidak haram, tidak haram. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, alasannya kenapa? Dikarenakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban illa Hiraqla, pernah Nabi Muhammad pun menulis ajimah-ajimah tersebut atau rajah-rajah tersebut Hiraqla. Hiraqla itu apa ya? Kalau saya lihat di dalam kamus, Hiraqla itu adalah ayakan ya. Jadi ayakan itu kalau orang Sunda tuh bilangnya ayakan ya. Apa Indonesianya ya? Jadi seperti anyaman yang dibuatnya itu dari bambu gitu ya. Anyaman yang dibuat dari bambu. Kalau orang Sunda mah bilangnya ayakan ya teteh. Saya nggak tahu nih apa bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi di sini dikatakan fala yahrumu, tidak diharamkan. Yang diharamkan itu adalah jika i'tiqadiyah kitanya kita tidak bertauhid kepada Allah. Misalkan nih contohnya seorang suami gitu ya, yang ketika sebelum menggunakan ini ajimah, misalkan sangat lemah sekali. Tetapi setelah menggunakan ini ajimah, misalkan ini tuh suami itu berubah misalkan gitu ya. Berubah jadi apa ya? Misalkan berubah jadi apa ya? Jadi Bima kali misalkan gitu ya. Sehingga bisa membahagiakan benar-benar istrinya seperti itu. Nah kemudian lantas sang suaminya berintikadiyah di dalam hatinya bahwa yang bisa merubah saya itu sehingga bisa seperti Bima misalkan itu dikarenakan rajah ataupun dikarenakan ajimat ini. Nah itu yang membahayakan. Nah kalau itu benar diharamkan, tidak boleh. Karena i'tiqadiyah hatinya tidak bertauhid kepada Allah. Tetapi harusnya ketika setelah ada perubahan, tetap hatinya itu bahwa yang menghendaki saya bisa berubah menjadi seperti Bima ini misalkan, itu secara hakikatnya adalah Allah. Adapun ini ajimah hanya sebuah sababiyah, hanya sebuah ikhtiar yang saya lakukan. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi dengan bahasa fala yahrumu, tidak diharamkan itu adalah selama i'tiqadiyah hati kitanya tetap bergemantung bahwa yang merubahkan suatu apapun itu, yang berkehendak sesuatu apapun itu hanyalah Allah semata. Adapun kita berikhtiar itu merupakan suatu kewajiban yang kita lakukan karena memang ikhtiar itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Nah, saya juga mempunyai ikhtiar yang lain nih. Ini yang dikhususkan bagi para suami dan juga para istri. Jika para suami dan juga para istri sudah mendapati permasalahan ketika hendak mau melakukan ibadah gitu ya, sedikit-sedikit permasalahan ataupun banyak-banyak permasalahan ketika hendak mau melakukan ibadah, maka solusinya ada di Kopi Al Asran. Ini merupakan produk kami sendiri dari Kopi Al Asran. Ini Kopi Al Asran, ada kopi untuk bagi pemuda-pemudinya dan juga ada kopi untuk paketan suami dan istrinya. Mudah-mudahan ini juga termasuk salah satu ikhtiar sababiyah Allah berkehendak memberikan keberkahan di dalam Kopi Al Asran sehingga
Anda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.